Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang baru, pada kesempatan kali ini giliran saya yang akan menjelaskan. Ya, pada kesempatan kali ini giliran saya akan menyampaikan suatu topik materi yang sedang hangat. Kurang ban. Ya, yaitu tentang corona. Tentang corona. Saya yakin kalian semua pasti sudah paham, paling tidak sudah sering mendengar tentang istilah corona. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Muhammad Ali Maududi. Kebetulan saya diberikan tugas untuk mengampu mata pelajaran biologi. Nah, biologi. Oke, jadi ini cocok dengan bidang saya, yaitu corona. Nah, nanti kalau kalian sudah masuk kelas 10, nanti akan ada topik khusus tentang virus. Nah, di situ akan dipelajari tentang corona, salah satunya yang sedang ngetren pada saat ini. Oke, kita langsung saja. Oke. Nah, corona atau sering ditulis COVID-19, COVID atau COVID ini ya. Nah, COVID-19. Apa itu COVID-19? Nah, apa bedanya corona dengan COVID? Atau sama? Kalau sama, kenapa tulisannya beda? Nah, kenapa ada angka 19? Nah, itu hanya masalah ya sedikit ada beda. Jadi kita lihat dulu sejarahnya. Pasti kalian sudah dulu pernah mengikuti bahwa pada akhir tahun 2019 itu dunia dihebohkan, digemparkan dengan adanya salah satu wabah penyakit yang apa ya, relatif baru. Baru tapi sebenarnya rasanya rasa lama gitu. Nah, munculnya di mana? Munculnya adalah di Wuhan. Nah, Wuhan ada di, kalau Wuhan itu kira-kira di sebelah selatannya Pelandaan, ya, nyebrang laut, sebelah utaranya gitu ya. Nah, di Cina. Kalau naik pesawat ya sekitar 5 jam, kalau naik sepeda ya lama gitu. Nah, itu sekitar tahun 2019 bulan Desember itu ada laporan kasus pneumonia. Apa itu pneumonia? Nah, pneumonia itu apa kira-kira? Pneumonia itu radang paru-paru. Jadi paru-paru ketika dirongsen itu akan timbul semacam bercak putih gitu ya, bercak putih. Nah, radang itu ya gampangannya bengkak gitu ya, abuh radang. Jadi kalau bahasa sederhananya, misal di kulit wajah kita gitu berjerawat gitu ya, warnanya merah. Nah, itu namanya adalah radang merah. Nah, kebetulan radang ini terjadi di paru-paru, di dalam paru-paru kita itu terjadi radang. Nah, kalau ada radang berarti sebabnya pasti terjadi infeksi. Infeksi itu apa? Nah, infeksi itu akibat dari serangan mikroorganisme. Tahu ya, mikroorganisme itu apa? Mikro itu artinya kecil, organisme itu makhluk hidup. Jadi mikroorganisme adalah makhluk hidup yang ukurannya kecil, it's very small gitu ya, sangat kecil. Sangat kecil sekali sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi harus menggunakan bantuan alat yaitu mikroskop. Nah, pada saat itu, nah di sini pneumonia, dugaannya adalah pneumonia. Pneumonia itu adalah nama istilah penyakit umum gitu ya, untuk yang radang terjadi pada paru-paru. Namanya adalah pneumonia.
Diikuti dengan embel-embel misterius. Kenapa kok misterius? Karena ini aneh, gitu ya. Tidak sama dengan pneumonia yang sudah sering terjadi atau biasa terjadi selama ini. Nah, kemudian lanjut, maksudnya lanjut adalah di akhir Desember itu pasien terus berdatangan, gitu ya. Pasien terus berdatangan, bertambah dalam jumlah yang cukup pesat dengan gejala yang sama, dan para dokternya pun belum bisa menyimpulkan ini kenapa. Kalau pneumonia itu biasanya sebabnya adalah bakteri, bakteri, bakteri. Penyebarannya juga yang selama ini terjadi, penyebarannya tidak cepat, gitu ya. Ini cepat sekali, 1, 2, 3, 4 pasien terus datang. Nah, kemudian diteliti sampai akhirnya setelah sekian minggu baru diketahui bahwa penyebab pneumonia ini adalah bukan bakteri, yaitu virus. Virus dari keluarga besar corona. Jadi corona itu sebenarnya adalah nama sebuah kelompok atau sebuah keluarga, sebuah jenis virus. Jadi virus itu ada beberapa kelompok, ada beberapa jenis. Nah, salah satunya adalah corona. Jadi corona ini sebenarnya bukan virus baru, tapi corona adalah keluarga besar virus yang sudah lama ada sejak zaman dahulu kala. Nah, jadi disebutlah coronavirus. Nah, virus corona ini macamnya ada banyak. Macamnya ada banyak. Nah, oke, lanjut. Wabah ini kemudian seiring perkembangannya oleh WHO, tahu ya WHO, Badan Kesehatan Dunia. Nah, ini dideklarasikan sebagai Public Health Emergency of International Concern pada 30 Januari 2020. Nah, jadi ada wabah, wabah yang terjadi di Wuhan. Wabah yang sangat pesat sekali menyebarnya atau mudah sekali menyebarnya. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2020, jadi 2 bulan semenjak munculnya pasien pertama, WHO memberikan nama resmi yaitu SARS-CoV-2. Kenapa kok diberikan nama SARS-CoV-2? Nah, SARS. Ada yang pernah ingat penyakit SARS? SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini adalah salah satu penyakit pneumonia juga yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, SARS-CoV-2. Nah, COVID-19 ini memiliki gejala yang mirip dengan SARS. Oleh karena itulah diberikan nama resmi SARS-CoV seri kedua. Nah, kemudian untuk penyakitnya, nah tadi nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Nah, penyakit yang ditimbulkan diberikan nama COVID-19. Ada yang tahu kepanjangan dari COVID? COVID kepanjangan dari Coronavirus Disease 19. Coronavirus Disease. Disease itu artinya penyakit, jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona. 19 itu menunjukkan tahun berapa dia muncul. Kebetulan munculnya adalah tahun 2019. Nah, di seluruh dunia, kasus ini terus bertambah di berbagai negara, menyebar dengan sangat pesat, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia kasus pertama kali muncul itu pada tanggal 2 Maret 2020, jadi sekitar 2,5 bulan setelah COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, Cina. Ada 2 kasus orang positif COVID-19. Setelah itu bertambah terus banyak sampai saat ini yang jumlahnya sudah puluhan ribu orang yang positif. Nah, termasuk Jawa Timur ini yang angkanya kebetulan ranking 1 nasional Indonesia.
Ya, ranking 1. Jombang bagaimana? Jombang mantap, rankingnya termasuk ranking 5 besar di Jawa Timur. Ya, zonanya merah gitu ya. Pelandaan bagaimana? Alhamdulillah pelandaan zona putih. Soalnya kalau sing dites, jadi gak konangan gitu kan ya. Makanya putih. Aman, aman gitu kan ya, dianggap aman gitu. Next. Nah, berikutnya. Nah, apa sih penyebabnya? Tadi sudah ya, namanya apa virusnya? Virusnya adalah SARS-CoV-2. Tuh, Pak. Ya, panjang. SARS-CoV-2. Penyakitnya apa? Penyakitnya COVID-19. Gitu ya. Jadi ada beda gitu ya. Nah, termasuk keluarga besar coronavirus atau virus corona. Ada berapa macam sih keluarga virus itu? Ada banyak. Nanti kalau kalian kelas 10, nanti pelajaran biologi di semester 1 nanti akan ada pelajaran tentang virus. Nanti di sana akan dijelaskan lebih jauh. Nah, virus corona ini itu termasuk virus zoonotik. Apa artinya? Yaitu transmisi. Transmisi itu penyebaran. Infeksinya, menyebarnya yaitu dari hewan ke manusia. Nah, sebenarnya bangsa virus corona ini, keluarga besar virus corona ini, itu memang umumnya menyerang hewan saja, yaitu bangsanya kelelawar. Itu memang dari dulu sudah teridentifikasi mengandung virus corona, tetapi tidak pernah menular ke manusia. Sama seperti beberapa tahun yang lalu ada virus flu burung, flu babi, itu menyebarnya ya ke sesama hewan saja. Kecuali yang flu burung kemarin, itu yang bisa juga menyebar ke manusia. Nah, dilalah gitu kan ya. Dilalah itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa gitu kan ya. Nah, dia ternyata transmisinya terjadi dari hewan ke manusia. Kalau di desa-desus ceritanya kan akibat ada orang yang di Wuhan itu di pasar hewan. Di situ ada pasar yang terkenal menjual hewan-hewan yang eksotis gitu ya, hewan-hewan yang nggak umum gitu ya untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah kelelawar, musang dan lain sebagainya. Nah, virus yang ada di kelelawar itu yang dimakan oleh manusia ternyata menyerang manusia yang memakannya sehingga orang itu terkenalah virus corona. Nah, inilah ajaibnya virus corona gitu. Yang asalnya hanya menyerang kelelawar, ternyata bisa menyerang manusia yang dulunya tidak bisa gitu kan ya. Inilah perkembangan virus. Memang virus itu punya karakteristik dia mampu bermutasi gitu ya. Sehingga yang dulunya tidak bisa sekarang bisa menyerang manusia. Nah, kemudian eh, virus corona itu tidak hanya COVID-19 yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada dua yang terkenal dulu, yaitu yang pertama adalah SARS. SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, ini juga berasal dari kelelawar. Jadi sudah bukan barang baru lagi. Dari dulu sudah ada gitu ya. Corona ini gitu ya. Bangsanya corona. Tapi kalau COVID-19 baru sekarang ini muncul. Nah, yang dulu sesepuhnya dulu namanya adalah SARS. SARS-CoV virusnya, penyakitnya adalah SARS. Muncul di tahun 2002. Jadi sekitar 8 tahun, berapa itu ya? 2002, 18 tahun yang lalu. Juga berasal dari Cina tetapi dari provinsi yang lain, jadi dari provinsi Guangdong, Cina. Jadi ada sekitar 8 ribuan kasus, tingkat kematiannya hanya 10%, menyebar hanya di 29 negara. Beda dengan COVID-19 ini yang menyebarnya hampir di seluruh negara. Kecuali di kutub gitu kan, nggak ada. Kademen virusnya gitu. Karena virus nggak mampu beli jaket. Nah, hanya 29 negara. Kemudian ada lagi virus yang juga sempat booming, yaitu 10 tahun berikutnya. Kalau SARS kan tahun 2002, nah, generasi beliau ke 10 tahun berikutnya, tahun 2012 itu muncul juga dari coronavirus juga, yaitu MERS. MERS ini munculnya terjadinya di Arab Saudi. Nah, tingkat kematiannya lebih besar daripada SARS,
yaitu 37% kematian. Jadi maksudnya apa sih? 37% kematian dari 100 orang yang terkena, contoh ini ya, maka 37 orangnya meninggal gitu ya. Nah, juga menyebar di 27 negara. Tidak banyak. Asalnya juga dari kelelawar. Nah, kelelawar. Memang kelelawar dari dulu memang terkenal dengan adanya infeksi mengandung virus corona gitu ya. Di mana kalau MERS ini asalnya dari kelelawar, kemudian dia transmisi atau pindah menyerang unta. Nah, untanya menyebarkan, mentransmisikan virus ini ke manusia. Nah, ini oke. Jadi sebenarnya corona itu sejarahnya sudah ada sejak dulu, jadi bukan barang baru. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita itu sejarah dari corona. Nah, sekarang faktor risiko corona. Siapa sih yang bisa terserang corona? Siapa ayo? Iya, semua dari kita, siapapun itu bisa terserang corona tanpa terkecuali. Nah, saya bisa. Samping saya bisa. Kalian semua bisa juga terkena virus corona. Nah, jadi semua tanpa terkecuali bisa terkena virus corona. Akan tetapi, ada orang-orang yang dia lebih rentan terkena virus corona. Siapa saja? Nah, yang pertama adalah bayi dan anak kecil. Kenapa bayi dan anak kecil? Ya, karena bayi dan anak kecil sistem kekebalan tubuhnya masih rendah. Jadi masih dalam tahap tumbuh sistem kekebalan tubuhnya. Jadi belum begitu kuat gitu kan ya. Nah, itu yang pertama dari golongan bayi dan anak kecil, rentan sekali terkena infeksi virus, bakteri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dari orang-orang lawannya anak kecil, ya orang sepuh, orang yang sudah usia lanjut. Kenapa? Ya karena kalau sudah usia lanjut biasanya sistem kekebalan tubuhnya juga akan menurun. Di samping itu biasanya adalah apa namanya sudah banyak komplikasi penyakit yang lain. Nah, tren yang terjadi di sini sekarang adalah bahwa yang banyak meninggal itu adalah orang-orang yang dirinya sudah punya komplikasi penyakit selain COVID, entah itu darah tinggi, diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Nah, itu rentan. Jadi yang rentan sekali terkena adalah bayi dan anak kecil. Yang kedua adalah orang-orang yang kekebalan tubuhnya lemah, misalkan orang yang sudah sepuh, tua, usia lanjut, kemudian gizinya tidak baik, gitu, kesehatannya tidak bagus. Nah, ini rentan sekali. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bahwa musim itu juga ada pengaruhnya. Contoh di Amerika Serikat itu musim dingin, musim gugur itu lebih rentan. Karena biasanya pada saat-saat itu virus itu mudah sekali menyebar. Oke, lanjut. Nah, gejalanya apa? Nah, kalau gejala pasti kalian sudah hafal semua gitu ya. Gejala utama. Nah, ini yang sering kali yaitu demam atau meriang. Meriang di sini bukan berarti merindukan kasih sayang gitu ya. Meriang, demam, panas gitu ya badannya. Panas. Berapa suhu kalau badan demam? 35, 36, 37, 38, 45. Nah, suhu normal tubuh kita adalah di kisaran 36 sampai 37 derajat. Jadi kalau diukur suhunya itu di atas 37, misal 38, maka itu bisa masuk kategori demam atau meriang, demam. Makanya biasanya salah satu indikatornya adalah menggunakan termogan gitu ya, diukur dengan termometer tembak itu ya, termogan, baduke gitu kan. Nah, jidatnya itu ditermogan. Nah, kemudian itu yang pertama. Gejalanya demam. Yang kedua adalah batuk. Batuk.
Nah, batuk ini. Kemudian nyeri tenggorokan, sakit tenggorokannya. Kalau dibuat menelan, sakit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yaitu sulit bernafas atau sesak napas. Ya, ambekannya apot gitu kan ya. Ambekannya. Nah, nafasnya berat. Nah, ini adalah gejala utama. Nah, tapi zaman sekarang kadang-kadang gejala ini tidak muncul gitu kan ya. Ini yang bikin repot. Gejalanya tidak muncul, tetapi ketika dites swab atau rapid positif gitu kan ya. Ini repot gitu ya, repot. Ya, karena mungkin sistem kekebalan tubuhnya pas bagus. Jadi virus ini bisa menyerang kita, bisa menempel pada kita, tetapi kita tidak sakit. Kenapa? Hanya satu, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh kita, sistem imun kita dalam kondisi yang bagus. Maka virus yang masuk itu tidak akan memberikan efek apa-apa. Nah, gitu ya. Tapi kalau pas kita down, drop gitu ya, nah itu akan muncul gejala-gejala. Nah, yang berikutnya adalah gejala penyerta. Gejala sampingan yaitu nyeri kepala, sakit kepala, ngeluh, ya, pegal-pegal atau nyeri otot, kadang-kadang diare gitu kan ya. Loh, Pak, gejalanya kok mirip dengan flu pilek Pak ya, demam, batuk, nyeri, susu. Iya, kenapa kok mirip? Ya karena memang keluarga besar virusnya virus corona. Jadi flu itu ya termasuk corona gitu kan ya. Jadi maka gejalanya juga sama dengan orang yang kena flu atau pilek. Gitu ya. Nah, terus bagaimana Pak cara mengetahui bahwa itu flu biasa atau corona? Ya nggak bisa. Kalau hanya dilihat dari mata, di termogantok, ditemek batuk, wanget, oh ini COVID-19, tidak bisa. Bagaimana caranya supaya tahu? Nah, ada dua cara. Pasti kalau sudah pernah sering mendengar, yaitu yang pertama adalah menggunakan tes rapid test gitu kan ya. Rapid test. Rapid itu artinya cepat. Tes itu ya tes cepat. Hasilnya ada dua, reaktif atau non reaktif. Nah, namanya tes cepat. Maka tesnya ini bisa keluar hasilnya hanya dalam waktu yang cepat, hanya menit sudah keluar. Jadi kayak tes. Tes apa ya? Is kayak bangsanya kalau yang ngetren di kalangan orang-orang ibu hamil gitu untuk bisa tahu orang itu hamil atau tidak menggunakan tes pack uji kehamilan 10.000 gitu ya. Maka kalau keluar strip 2 positif hamil, kalau stripnya 1 negatif. Nah ini sama. Rapid test itu juga sama, modelnya seperti itu. Jadi kalau nanti stripnya 2 kalau nggak salah gitu, maka dia namanya reaktif. Reaktif. Kalau tidak ada stripnya atau stripnya hanya 1, maka non reaktif. Kalau non reaktif berarti aman. Aman. Dia tidak sakit atau tidak terkena corona COVID-19. Tapi kalau hasil tes cepatnya atau rapid testnya itu reaktif, maka tidak mesti orang ini kena corona. Nah, perlu tes berikutnya yang lebih valid, yang lebih afdol gitu ya. Namanya adalah tes swab. Swab atau swab. Swab diusap gitu kan ya. Pakai cotton bud dimasukkan ke dalam rongga hidung sampai masuk ke atas, serut diusap-usap gitu kan ya. Diusap-usap, dicari ya kalau ada lendir atau apanya. Kemudian setelah itu uh, dikulturkan. Dikulturkan itu dibiakkan, ditaruh di yes gampangannya di wadai lepek gitu kan, diosek-osek gitu kan ya. Di media ditumbuhkan virusnya. Berapa hari? Tidak bisa cepat. Nah, kalau di Indonesia sekarang ya rata-rata antara 5 hari sampai 1 minggu baru hasilnya keluar. Nah, karena ini menggunakan analisis DNA gitu, PCR gitu kan ya, DNA. Jadi ini hasilnya akurat. Jadi, untuk menentukan orang itu terkena COVID-19 atau tidak, tes yang paling akurat yang menggunakan swab.
tes swab. Harganya kalau di rumah sakit ya berkisar 1 juta rupiah sekali tes swab. Murah ya, murah. 1 juta, lumayan untuk naik kerupuk oleh akeh gitu kan ya. Nah, 1 juta itu untuk menentukan orang itu positif atau tidaknya corona. Nah, jadi kalau hanya rapid test itu hasilnya masih ya 50-50 gitu. Kalau non reaktif berarti ya aman, gak sakit. Tapi kalau reaktif itu harus ada tes lebih lanjut, yaitu tes swab untuk menentukan. Karena apa? Rapid test itu yang dilihat adalah antibodinya. Jadi kalau antibodinya muncul, maka hasilnya akan reaktif. Maka dalam tanda kutip diduga orang itu diduga ya, tersangka gitu kan ya. Bukan terpidana, tersangka orang ini tersangka menderita COVID. Karena apa? Orang yang terkena infeksi apapun itu pasti akan tubuhnya menghasilkan antibodi. Itu logikanya seperti itu. Jadi rapid test itu hasilnya belum akurat. Jadi hanya 50-50 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa istilah saja ini ya. Ada PDP, ODP, OTG, semacam-macam gitu ya. PDP itu pasien dalam pengawasan. Yang namanya pasien berarti dia adanya di rumah sakit. Siapa yang dianggap sebagai PDP atau pasien dalam pengawasan itu adalah orang-orang yang memiliki gejala demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, kemudian di foto rongsen itu paru-parunya ada bercak putihnya. Jadi kalau di foto rongsen paru-parunya akan muncul warna putih. Nah, itu terjadi pneumonia. Nah, itu. Kemudian dilihat juga backgroundnya, sejarahnya, dia habis dari mana gitu kan ya, selama 14 hari terakhir. Apakah dari luar negeri yang terjangkit corona, dari Cina, dari manapun, atau dari daerah yang sudah masuk zona merah. Contoh kalau di sini dari Surabaya, dari Jombang, dari Pasar. Nah, itu patut dicurigai. Demamnya di atas 38, jadi lumayan panas gitu kan ya. Nah, kemudian memiliki riwayat kontak dengan orang yang positif COVID. Nah, misal gitu kan, saya berikan contoh. Ada seseorang namanya seorang A gitu kan ya. A ini kena COVID-19 dirawat di rumah sakit. Kemudian ada si B. Si B ini menjenguk si A yang sudah positif COVID tadi. Menjenguk. Nah, menjenguk ini kan berarti kontak. Walau misalkan B nyambangi si A, wis kadek salaman lah, wis pokoknya teko gitu kan ya, teko ngobrol-ngobrol. Nah, kemudian si B ini pulang ke rumah, seminggu atau 2 minggu berikutnya dia demam, sakit, tenggorokan, batuk. Nah, si B ini karena punya riwayat pernah bertemu dengan orang yang menderita COVID, maka dia statusnya naik menjadi PDP, pasien dalam pengawasan gitu kan ya. Diduga kuat dia akan tertular atau sudah sakit corona, tertular dari orang yang disambangi tadi itu. Makanya penting sekali bahwa orang yang kena COVID itu dikarantina. Karantina itu ya tidak berhubungan dengan orang lain sama sekali. Ya, berapa lama? Ya 14 hari, 2 minggu. Ya ndekem nang omah gitu ya. Angkrem cara pitik gitu kan ya. Masuk kalah karo pitik gitu ya. Pitik angkrem 21 hari gitu ya. Manusia 14 hari gak kuat ya. Nah, gitu ya. Oke. Itu. Kemudian orang dalam pemantauan ini, nah seperti itu cirinya. Oke, next selanjutnya. Nah, penyebarannya.
bagaimana penyebaran COVID-19 ini? Ingat bahwa corona itu sebabnya adalah virus. Virus itu ukurannya sangat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri. Bakteri saja itu bisa terkena virus. Jadi virus itu makhluk yang paling kecil. Tidak ada yang lebih kecil lagi. Virus. Nah, karena ukurannya kecil, maka dia bisa terbang, gitu ya, bisa terbang kalau terkena angin. Gitu. Maka penyebarannya adalah dari orang yang membawa atau yang terkena COVID-19, dia bisa menyebar lewat bersin, karena dia kan gejalanya salah satunya batuk kan ya. Nah, batuk, nah itu tiap kali satu batukan itu akan menyebarkan, ber, apa ya, menyemprotkan partikel-partikel lendir gitu. Orang batuk itu kan kadang nyemprot gitu kan ya. Nyemprot itu kalau kelihatan. Wah, nggak kelihatan Pak, ya tetap nyemprot. Nah, ukuran partikelnya jauh lebih kecil, nggak kelihatan. Nah, itu ya menyebar. Maka dari itu disarankan orang yang menderita COVID itu selalu memakai masker. Sebenarnya masker itu ditujukan khususnya buat penderita, bukan buat orang yang sehat. Itu sebenarnya. Itu. Ya, tapi kalau pengen lebih aman, ya semua saja pakai masker gitu kan ya. Nah, ini masker yang paling bagus ya yang N berapa itu? N92 atau berapa itu ya? Nah, itu karena ukuran partikelnya memang sangat kecil, bahkan virus pun tidak bisa melewati pori-porinya karena porinya sangat kecil. Ada tapinya. Ojo suwe-suwe. Tidak bisa lama-lama menggunakan masker itu karena porinya kecil sehingga aliran udara ke hidung juga terhambat sehingga ampek sesuai gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah selain dari bersin yaitu dengan kontak tangan, kontak tangan, cipika-cipiki, itu juga akan mempermudah penyebarannya. Atau tidak kontak langsung, kontak secara tidak langsung. Misal si A positif COVID, dia jalan, kemudian tangannya membuka gagang pintu. Nah, otomatis virusnya akan menempel di gagang pintu. Kemudian ada orang lain yang membuka gagang pintu itu, menyentuh gagang pintu itu. Otomatis virusnya akan berpindah ke tangan orang lain itu. Kalau tangannya gak lapo-lapo misalnya. Intinya itu virus itu harus masuk ke hidung atau rongga mulut. Selama dia tidak menyentuh hidung atau muka lah gitu kan ya, wajah, rai gitu ya, face gitu ya. Insya Allah aman. Tapi adakah orang yang tidak menyentuh mukanya gitu kan ya. Nah, kadang-kadang refleks, irungnya gatel, gugur-gugur. Nah, itu yang bahaya. Maka dari itu sarannya adalah sering-seringlah cuci tangan. Cuci tangan jangan hanya pakai air saja, juga pakai sabun. Sabun apa, Pak? Sakarep, sabun mandi, sabun cuci muka boleh, sabun wing, sabun cuci piring, cuci motor, nah, sabun gawe dewe, nah terserah. Pokoknya sabun. Kenapa? Karena sabun itu mempunyai zat yang mampu melarutkan kapsidnya virus. Bungkusnya virus lah gitu ya, gampangan gitu. Kalau bungkusnya itu rusak, maka virus itu dia tidak akan bisa masuk. Karena virus itu masuk ke dalam sel itu syaratnya satu. Ibaratnya begini kalau saya berikan contoh. Saya mau masuk ke rumah saya kuncian, maka saya bisa masuk kalau saya punya kunci rumah. Nah, virus itu dibungkusnya itu punya molekul ya, dalam tanda kutip saya namakan saja kunci gitu kan ya. Kunci ini hanya bisa membuka pintu sel yang sel cocok dengan kunci yang ada di sel itu. Nah, gitu ya. Jadi kenapa kok virus corona itu menyerang manusia? Kok tidak menyerang sapi?
Apa tumon sapi kena corona? Enggak ada. Kenapa? Karena kunci yang ada di permukaan tubuh virus corona itu gak cocok dengan kunci yang ada di selnya sapi. Nah, paham? Itu analoginya seperti itu, gampang-gampangnya segitu. Manusia bisa kena HIV, tahu ya HIV, AIDS gitu ya. Manusia ada yang terkena HIV, tapi kenapa tidak ada gajah yang terkena HIV? Orang ono gitu kan ya. Ya Pak, gajah nggak pernah selingkuh Pak gitu. Nah, nggak ada ya, nggak ada. Karena memang ya itu kuncinya nggak cocok, nggak cocok. Nah itulah. Jadi kalau kita mencuci tangan dengan sabun, nah sabun ini itu mampu merusak kunci yang ada di permukaan virus, sehingga mungkin virusnya, DNA virusnya itu nggak rusak gitu. Di dalamnya virusnya nggak rusak, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam sel kita. Karena apa? Kuncinya wis rusak gitu ya. Nah, itu logikanya seperti itu. Maka sering-seringlah kita cuci tangan. Nah, sebenarnya lebih abdul lagi itu cuci muka gitu kan ya. Cuci tangan gandeng cuci muka. Tapi ini gelek-gelek ya garing gitu kan ya. Garing. Oke, itu. Kemudian kontaminasi dari feses. Feses itu bahasa Inggrisnya tai gitu kan ya. Nah, itu jarang tapi. Oke, lanjut. Hah? Oh, oke. Nah, ini sama gambarannya gitu ya. Nah, ini dari gambar ini dari tangan. Ini paling gampang memang tangan. Tangan itu geladik gitu ya, menyentuh mana-mana gitu kan ya. Menyentuh kemana-mana, area mana-mana, terus gak sengaja menyentuh muka. Selama nggak menyentuh muka relatif aman. Yang kedua adalah yang paling gampang dari bersin. Makanya kalau bersin ditutup. Sebenarnya masker yang paling aman itu pakai masker kresek gitu kan ya. Nah, kepalanya dibungkul kresek itu aman. Tapi ya gak suwe gitu kan ya. Wassalam. Next. Oke. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah terkena positif corona yang dirawat di rumah sakit? Apakah ada obatnya? Nah, jawabannya adalah belum ada. Loh Pak, kok ada yang waras Pak? Sembuh. Gitu. Ya, sebenarnya orang kena COVID itu bisa sembuh sendiri. Waras karepe dhewe gitu kan ya. Asalkan apa? Asalkan sistem kekebalan tubuhnya bagus. Lah terus yang di rumah sakit itu diapain, Pak? Di rumah sakit itu intinya adalah hanya dikurung biar tidak kontak dengan orang lain, biar tidak menyebarkan ke orang lain. Kemudian kasih obat apa, Pak? Ya, obat-obat yang mendorong, meningkatkan ke sistem kekebalan tubuhnya. Terus juga dikasih pereda nyeri. Nek wonge watuk-watuk ya dikei obat watuk ben gak watuk-watuk. Watuk itu gak enak gitu kan ya. Gorokan serik, gatel dikukur ora kena gitu kan ya. Gak kena. Nah, ini beler barang itu kan nggak enak, turu gak iso gitu kan ya. Nah, itu kasih obat-obat itu. Jadi tidak ada obat yang mampu membunuh virus corona. Ispodo karo virus HIV. Apakah ada obatnya? Enggak ada sampai sekarang. Karena virus itu memang makhluk yang ukurannya paling kecil tapi spesial gitu kan ya. Spesial, nggak ada obatnya sampai sekarang. Lah itu Pak, kalau flu Pak, pilek flu itu, apa kan ada banyak obatnya Pak. Mixagrip, terus apa lagi itu ya, ultra flu. Nah, itu obat-obat yang hanya meredakan gejala flu-nya saja, tidak membunuh virus flu. Nah, lah terus kok waras Pak? Orang usah ngombe obat, insya Allah seminggu dijamin sembuh sendiri. Nah, tapi ya meler, watuk, gerges kan gak enak gitu kan ya. Karena nggak enak, nggak bisa beraktivitas, maka orang itu minum obat pereda rasa sakit. Obat ultra flu mixagrip itu supaya kita bisa bekerja. Oke, oke. Terus next.
Tadi obatnya. Sekarang pencegahannya. Apakah sudah ada vaksinnya? Belum ada vaksin untuk coronavirus. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, ya tadi itu. Yang pertama adalah rajin cuci tangan. Berapa kali sehari, Pak? Oh, enggak usah berapa kali sehari. Pokoknya eling cuci tangan. Mari nyekel apa cuci tangan pakai sabun. Entek sabun akeh, Pak ya. Lumayan daripada entek nyawa nih gitu kan ya. Mending kehabisan sabun. Nah, kemudian cuci tangannya ya sing tenanan gitu kan. Jangan cuci tangan 5 detik mari gitu kan ya. Wah, virusnya kurung mati, cuci tangan sudah selesai, jangan. Kemudian yang kedua adalah hindari menyentuh mata, hidung, mulut, atau paling tidak area muka, wajah, kepala. Hindari sebelum cuci tangan. Jadi nek kate upil-upil, kate itu kukur-kukur, nah jerawat, cuci tangan dulu pakai sabun. Kesuwen Pak, pakai hand sanitizer. Nah, hand sanitizer boleh. Nah, kalau ada pertanyaan, lebih bagus mana Pak hand sanitizer dengan sabun? Jawabannya lebih bagus pakai air sabun. Cuci tangan pakai air plus sabun itu lebih bagus karena di samping itu juga bisa membersihkan tangan. Kalau pakai hand sanitizer itu tidak bisa membersihkan tangan, hanya mampu menghilangkan kumannya saja. Oke, kemudian pakai masker. Yang keempat, hindari kontak. Oke, next. Nah, ini sudah ini ya. Nah, ini di samping itu lakukan pola hidup bersih dan sehat. Ingat bahwa virus ini tidak akan memberikan efek negatif ke kita selama tubuh kita sistem imunnya, sistem kekebalannya kuat. Bagaimana caranya supaya sistem imun kita kuat? Ya, rumusnya adalah pola hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi, jumlahnya cukup, istirahat cukup, jangan lupa olahraga. Nah, siapa di antara kalian yang rajin olahraga tiap hari? Nah, pakar kesehatan menyatakan bahwa olahraga itu minimal setengah jam setiap hari. 30 menit setiap hari minimal. Olahraga apa Pak? Apakah harus nge-gym gitu kan ya? Ora mesti. Yang penting olahraga. Mbuh loncat-loncat nang latar, nyapu lapangan gitu kan ya, ngepel latar gitu kan ya. Pokoknya yang bisa menghasilkan keringat gitu kan. Nah, kondang jaketan ruapet tapi angkrem nang omah. Keringetan, Pak gitu. Itu keringetan mergo sumuk, Rek. Bukan mergo olahraga. Nah, ini. Jadi makan yang cukup, istirahat cukup, olahraga yang cukup. Nah, ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa vitamin itu bagus gitu ya, vitamin C, vitamin D. Vitamin D itu makanya disarankan kita untuk berjemur gitu. Nah, mepe awak berjemur, ojo berjemur tok lungguh manas tok. Sekalian berjemur plus olahraga. Nah, itu bagus akan merangsang pertumbuhan pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, ini cuci tangan sudah ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di tayangan ini nanti ada gambar-gambar bagaimana cara cuci tangan. Nah, ini kapan waktunya kita cuci tangan gitu ya, sesering mungkin gitu ya. Nah, setelah bersin, setelah membuang tisu, setelah sebelum makan, setelah menyentuh apapun dan lain sebagainya. Jadi bolak-balik menyentuh menyentuh ini. Nah, Pak pegel, Pak cuci tangan, kita garing, Pak. Ya, pakai hand sanitizer. Hand sanitizer kalau ingin murah ya sebenarnya pakai alkohol 70% itu bisa. Tapi kalau hanya alkohol saja maka tangan itu akan kering. Maka dari itu ambillah hand sanitizer yang punya kandungan alkohol minimal 70% dan ada kandungan pelembabnya yang akan menjaga kelembapan kulit kita. Nanti di sesi yang lain nanti akan dijelaskan bagaimana cara membuat sabun dan hand sanitizer secara alami. Oke, lanjut.
Nah, ini cara cuci tangan, terus ditelok dewe gitu kan ya. Nah, lanjut. Nah, terus nah, ini etika batuk. Nah, nutupinya jangan kayak orang tinju ya, tangannya digegem terus ditutupi. Itu gak ngefek gitu ya, tetap berosot gitu. Nah, harus tertutup rapat gitu ya, bisa menggunakan melipat tangan itu ya, kayak nyiku gitu ya, disembunyikan gitu. Atau pakai masker dulu baru watuk. Pak, gak tahan Pak, tutup tisu gitu kan. Nah, lanjut. Nah, kemudian ini di tempat kerja, kalau kita ya di sekolah gitu kan ya, pastikan bersih tempatnya besok kalau ini kalau di rumah juga gitu ya, jaga barang-barang di rumah itu bersih. Nanti kalau sudah masuk sekolah ya sekolahnya bersih, gitu. Meja, kursi, nah, kemudian jaga jarak, ojo ngeruwel gitu kan ya. Nah, jaga jarak minimal 1 meter. Lebih bagus lagi kalau 1,5 atau 2 meter. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini kalau di tempat umum misalkan pergi ke mana ke kota gitu, ini kendaraan umum gitu ya, naik numpak len, numpak bis gitu kan ya, numpak kereta, sepur gitu kan ya, atau ojek online, Grab. Nah pastikan jaga jarak, terus cuci tangan setelahnya ya, setelahnya. Sebelumnya boleh, setelahnya itu yang lebih penting. Kalau jaga jarak kadang-kadang agak susah gitu kan, rengket gitu kan. Nah, batasi memegang pegangan pada waktu pada bus atau kereta. Pak guling Pak gitu nih Kak cekelan Pak. Nah, makanya duduk gitu kan. Oke, itu berapa? Paling aman gunakan kendaraan sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini jangan lupa kesehatan mental. Kesehatan mental itu jaga pikiran kita tetap positif. Jangan sampai pikiran kita terbebani dengan hal-hal yang negatif. Misal, waduh sangat takut sekali, keweden gitu ya cara Jawa nih. Sangat takut. Nah, orang yang ketakutan itu secara psikologis akan menurunkan sistem imun dan kekebalan tubuhnya. Orang yang stres, ketakutan, grogi, itu sistem kekebalan tubuhnya akan menurun. Kalau kekebalan tubuhnya menurun, maka dia akan rentan sekali terkena COVID malah. Jadi ya sewajarnya sajalah. Gak usah terlalu takut, tapi juga ojo nyepelek nih. Tetap ikuti protokol, pakai masker, cuci tangan, tapi pikiran tetap jembar. Gitu ya, tetap jembar, tetap sehat. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana kalau besok sudah masuk sekolah, maka ikuti protokol kesehatan. Masker, cuci tangan, hand sanitizer, tidak usah bersentuhan, baik dengan guru, dengan temannya, dan lain sebagainya. Tapi Pak, kalau ke kantin Pak, bayar gitu. Lebih baik bawa makanan dan minuman sendiri, menghindari kontak. Terus, buku tulis, alat-alat tulis, tidak usah minjam-minjam, meminimalisir kontak. Ya wis barangnya dewe, dicekel-cekel dewe, gak usah disilih-silih nih. Nah, kita menjaga saja, menjaga diri kita dan menjaga teman kita. Kalau pakai transportasi, ya gunakan kendaraan sendiri atau kalau di antara orang tua. Kalau tidak punya ya ya tadi protokolnya diikuti. Oke, lanjut. Nah, ini bawaan wajib. Nah, sekarang kalau kemana-mana kita harus bawa senjata andalan kita. Gitu. Apa yang harus dibawa? Nah, yang pertama adalah masker. Jangan hanya bawa satu, harus bawa cadangan. Masker kain. Masker itu ya terus diumbah ya gitu ya. Jangan tuh digawe seminggu digawe terus gitu kan ya. Itu podo ae gitu ya. Ya minimal ya sekali apa setelah dipakai 1 hari dicuci ganti masker yang lain dipakai gitu ya dan seterusnya. Pakai jaket luaran lengan panjang usahakan. Nah ini untuk meminimalisir kontak dengan virus. Kresek kantong belanja. Kemudian helm sendiri kalau naik ojek. Kemudian jangan lupa bawa alat makan sendiri, alat makan minum sendiri.
Ojo bawa alat itu ya sak isine gitu ya. Alat makan dan isinya, seperangkat peralatan makan dan minum dibawa lengkap gitu kan ya. Tapi terus mangane joinan gitu ya ojo rek, pangan dewe-dewe gitu. Kemudian bawa hand sanitizer. Minimal hand sanitizer. Nek nggawa sabun kangelan gitu ya hand sanitizer. Insya Allah kalau sabun nanti disediakan sekolah gitu kan ya. Oke, lanjut. Nah, jaga stamina, hidup sehat, tingkatan imun, beraktivitas. Ojo terus karena lockdown nang omah terus dolanan HP, sing dolanan sing olahraga jempol itu gitu kan ya. Harus olahraga juga. Oke, terakhir. Oke, ini rujukan dari bisnis tadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membuka wawasan kita dan semoga kita semua terhindar dari penyakit coronavirus 19 ini. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan, kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.